Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Wandari, NPM 1804046036, jurusan Ekonomi Syariah kelas D. Baik, di sini saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan dari hasil analisis kami, yaitu mengenai analisis strategi pemasaran produk brand Garuda pada PT Sinar Niaga Sejahtera. Studi kasus Sinar Niaga Bali Nusa. Pada tahun ini, semua faktor internal dan eksternal dimanfaatkan dalam model-model kuantitatif perumusan strategi. Tahap tersebut merupakan proses perumusan strategi dan berfungsi untuk memadukan kekuatan dan kelemahan yang terdapat pada pemasaran produk brand Garuda PT Sinar Niaga Sejahtera dengan peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Dengan alat analisis adalah model matriks SWOT, matriks internal eksternal atau IE, matriks space analysis, dan matriks grand strategy. Matriks SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, and Threats. Berbagai alternatif strategi dapat dirumuskan berdasarkan model analisis matriks. Yang pertama yaitu SWOT. Pada tahap ini difokuskan untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak dengan memadukan faktor internal dan eksternal. Hasil dari tahap input, matriks IFE atau EFE atau memformulasikan strategi berdasarkan gabungan faktor eksternal dan internal matriks. Ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. 4 strategi utama yang disarankan yaitu strategi SO, STWO, dan WT. Analisis ini menggunakan data yang telah diperoleh dari matriks IFE dan EFE di atas. Dari matriks SWOT diperoleh alternatif strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh PT Sinar Niaga Sejahtera. Di antaranya adalah strategi Strength, Opportunity, SO. Strategi ini berupaya untuk mempertahankan kekuatan yang dimiliki oleh PT Sinar Niaga Sejahtera untuk memperoleh peluang dan strategi yang dapat diterapkan adalah yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan STP atau segmenting, targeting, dan positioning dengan tujuan untuk meningkatkan konsumen dan posisi perusahaan makanan dan minuman PT Sinar Niaga Sejahtera. Yang kedua, menyelenggarakan kegiatan promosi agar produk lebih dikenal publik. Yang ketiga, awareness dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah konsumen pada PT Sinar Niaga Sejahtera, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk ditawarkan dari pendapatan penduduk yang semakin meningkat. Yang keempat, meningkatkan pembekalan terhadap tim operasional guna mempermudah komunikasi dalam penyimpanan produk yang ditawarkan. Nama saya Nadia Nur Ayani, NPM 1804041110. Di sini saya akan menjelaskan terkait strategi Strength Trade. Strategi ini digunakan untuk kekuatan yang dimiliki dengan cara menghindari ancaman. Adapun beberapa strategi yang dapat digunakan adalah meningkatkan efektivitas promosi dan mekanisme promosi guna meningkatkan daya beli masyarakat karena penurunan nilai mata uang dan persaingan dengan para kompetitor. Yang kedua, mempertahankan kualitas produk agar nantinya produk yang dipasarkan bisa bersaing dengan kualitas produk dari kompetitor. Dan yang ketiga, mempertahankan mutu produk yang ditawarkan ke konsumen agar pada saat cuaca tertentu barang tetap bisa diterima oleh konsumen dalam keadaan layak dijual. Keempat, meningkatkan pemberian training ke tim operasional terhadap produk knowledge yang akan ditawarkan ke konsumen dengan membekali sarana modis agar lebih mudah dalam pengorderan barang yang dipesan. Kemudian, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah strategi weakness dan opportunity. Berdasarkan peluang yang ada, salah satu cara memanfaatkannya adalah mengatasi kelemahan yang dimiliki dalam bentuk strategi, yaitu seperti penyesuaian harga untuk konsumen menengah ke atas jika dilihat dari pendapatan per kapita. Yang kedua, melakukan order ke pabrik sesuai dengan minat konsumen yang paling tertinggi. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap produk yang mendekati AD agar menerapkan sistem FIFO di gudang. Kedua, strategi WO di atas bertujuan untuk memenangkan pasar. Sekian penjelasan yang saya bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri Wulandari. Saya Putri Wulandari, NPM 1804041129. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu keempat, strategi weakness atau threat.
atau strategi ini digunakan untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman yang timbul. Adapun strateginya yaitu meningkatkan efektivitas program promosi yang telah diberikan agar hanya diberikan konsumen bisa lebih murah karena para kompetitor akan melakukan hal yang sama yaitu menurunkan harga. Yang pertama, deskripsi perusahaan. Deskriptif perusahaan. PT Garuda Food Putra Putri Jaya Jakarta adalah perusahaan makanan dan minuman di bawah kelompok usaha Tudung Group. Selain PT Garuda Food, Tudung Group juga menaungi perusahaan agribisnis yang bergerak di CPO atau crude palm oil dan kacang. PT Garuda Food berawal dari PT Tudung, didirikan di Pati, Jawa Tengah pada tahun 1979. Pendiri perusahaan adalah Mendiang Darmo Putro, mantan pejuang yang memilih menekuni dunia usaha setelah bangsa Indonesia merdeka. Pada awal tahun 1987, PT Garuda Food mulai menjual hasil produksi kacangnya dengan merek kacang garing Garuda yang kini dikenal dengan kacang Garuda. Kacang Garuda telah meraih berbagai penghargaan sebagai berikut, yaitu Indonesia Customer Satisfaction Award atau ICSA kategori yang kacang bermerek 8 kali berturut-turut pada tahun 2000 sampai 2007, Super Brand pada tahun 2003, Top Brand for Kids pada tahun 2004, Indonesia Best Brand Award atau IBBA pada tahun 2004 sampai 2007, Top Brand 2007 sampai 2012. Selain itu, pada tahun 2005, PT Garuda Food mengklaim terlibat aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan CSR pada PT Garuda Food diberi nama Garuda Food Sehati yang berarti empati. Kegiatan Garuda Food Sehati mengacu pada 5 pilar utama yang menjadi fokus utama PT Garuda Food, yakni pendidikan, bantuan kemanusiaan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan masyarakat, dan peduli lingkungan. Untuk materi selanjutnya adalah tujuan prosedur pendistribusian. Nah, tujuan penyaluran produk dari produsen ke konsumen yang dilakukan oleh lembaga pemasaran itu yang pertama adalah menyalurkan produk dari produsen ke konsumen. Nah, tujuan utamanya adalah mengantarkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Yang kedua itu adalah mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Nah, kegiatan pendistribusi yang dilakukan oleh distributor memberikan produsen kesempatan untuk mengembangkan kualitas produksinya. Yang ketiga, menjaga stabilitas perusahaan. Selain membuat fokus produsen atau perusahaan, aktivitas pendistribusian juga itu mampu mengembangkan saluran baru dan kesempatan bagi banyak orang, sehingga perusahaan akan lebih banyak yang menopang dan lebih stabil. Selanjutnya adalah sebagai pemerataan perolehan produk di setiap wilayah. Jadi, semakin banyak distributor itu di berbagai daerah, maka akan semakin banyak pula konsumennya. Nah, produk yang diperoleh itu juga dapat lebih mudah untuk tersebar di berbagai wilayah. Selanjutnya adalah peningkatan nilai barang dan jasa. Melalui kegiatan distribusi, maka akan ada peningkatan nilai suatu produk. Sebagai contohnya pada komoditas cabai. Nah, cabai yang dijual oleh petani di Jogja akan meningkat harganya saat dibawa pedagang Jakarta. Yang selanjutnya adalah supaya proses produksi merata. Kegiatan produksi itu dapat dilakukan secara merata apabila proses pendistribusian berjalan dengan baik. Nah, distributor di setiap wilayah itu dapat mendorong kegiatan produksi di wilayah yang terdapat distributornya. Selanjutnya adalah mempertahankan kontinuitas produsen dalam proses produksi. Adanya distributor aktif menandakan adanya permintaan dari produk. Nah, berdasarkan hal ini, maka kegiatan produksi itu akan terus berjalan selagi pasar masih ada. Yang terakhir adalah menjaga stabilitas harga barang dan jasa. Dengan adanya proses produksi itu, atau proses pendistribusian melalui distributor, maka harga produk di pasaran itu akan stabil. Nah, kestabilan harga itu mengikuti kondisi sesuai dengan permintaan pasar. Selanjutnya, materi promosi. Promosi itu sendiri adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan dan meyakinkan orang tentang produk tersebut atau suatu produk dan mengikat pikiran dan pasarannya dalam suatu wujud loyalitas pada produk. Nah, beberapa tips agar produk yang dilakukan itu dapat berjalan secara efektif. Yang pertama adalah
adalah memberikan diskon. Nah, adanya diskon atau potongan harga itu adalah faktor utama konsumen untuk mengambil tindakan pembelian produk, yang mana dengan adanya diskon ini akan menarik perhatian konsumen untuk membeli produk. Yang kedua adalah memberikan gratis ongkos kirim. Nah, adanya diskon berupa gratis ongkos kirim itu akan mampu menarik minat konsumen dalam berinteraksi. Selanjutnya ada menawarkan cashback. Cashback itu adalah kegiatan mengembalikan sebagian uang dari konsumen setelah melakukan pembelian dengan nominal tertentu. Nah, promosi dengan adanya cashback itu yaitu sangat efektif untuk melakukan promosi terhadap suatu barang. Selanjutnya adanya mengadakan flash sale. Flash sale itu adalah bentuk metode penjualan dalam waktu yang terbatas dan sangat singkat. Selanjutnya adalah membeli satu dapat gratis satu ataupun sejenisnya. Selanjutnya adalah memberikan gift atau hadiah. Nah, memberikan gift atau hadiah ini umumnya dilakukan pada produk-produk barang elektronik. Nah, selanjutnya menerapkan loyalty program. Program merupakan salah satu bentuk promosi yang bisa dilakukan untuk menarik para calon konsumen baru. Selanjutnya adalah membagikan voucher ataupun kode promo. Nah, voucher atau kode promo itu sering banget dijumpai pada aplikasi ojek online yang biasanya itu berupa voucher yang dapat ditukarkan ketika melakukan transaksi pada aplikasi yang sudah ditentukan. Yang selanjutnya adalah memberikan garansi kualitas. Garansi kualitas atau keaslian barang ini menjadi salah satu alasan kenapa konsumen untuk melakukan transaksi pembelian. Yang terakhir adalah membagikan giveaway. Tujuan dari pemberian giveaway ini lebih kepada menarik perhatian calon konsumen baru untuk mengetahui adanya produk atau bentuk brand awareness. Selanjutnya, kesimpulan. Pemasaran itu adalah sistem keseluruhan dalam kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang mana dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, dalam hal ini, sistem pemasaran perusahaan itu yang lebih dikenal tuh dengan 4P. Yang pertama, produk, price, promotion, dan place. Dalam strategi pemasaran yang terkandung dalam unsur bauran itu ada 4. Yang pertama itu adalah strategi produk, strategi barang, strategi harga, strategi saluran, dan promosi. Nah, penetapan harga itu adalah proses penentuan apa yang akan diterima suatu perusahaan dalam penjualan produknya. Nah, dalam penetapan harga itu ada beberapa cara yang harus berpedoman terhadap faktor-faktor situasional, yang mana faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama strategi perusahaan dan komponen-komponen lain di dalam bauran pemasaran. Yang kedua adalah memperluas produk sedemikian rupa sehingga produk itu dapat dipandang berbeda dari produk-produk lainnya yang bersaing dalam mutu atau tingkat pelayanan konsumen. Yang ketiga yaitu biaya dan harga pesaing. Yang keempat adalah ketersediaan dan harga dari produk pengganti. Nah, dalam penetapan harga itu harus memperhatikan faktor langsung maupun tidak langsungnya. Dan berikut ini adalah tahapan dalam penetapan harga. Yang pertama adalah mengestimasi untuk permintaan barang. Yang kedua, mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan. Yang ketiga, barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen. Yang keempat adalah strategi harga. Yang kelima adalah mempertimbangkan politik pemasaran perusahaan. Nah, selanjutnya ada distribusi. Distribusi produk itu adalah sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa yang siap untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen atau pembeli. Nah, dalam pendistribusian itu harus memperhatikan beberapa faktor penting, yang mana yang pertama adalah aspek fasilitasi. Yang kedua, transportasi dalam proses distribusi. Yang ketiga adalah ketersediaan barang atau jasa. Yang keempat adalah tingkat penjualan bagi suatu perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada pelaku kegiatan distribusi. Nah, dalam hal ini pelaku-pelaku dalam kegiatan distribusi antara lain yang pertama ada pedagang, agen, maklar, eksportir, dan komisioner. Nah, selanjutnya adalah promosi. Promosi adalah serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan dan meyakinkan orang tentang produk tersebut dan mengikat pikiran dan pasarannya dalam suatu wujud loyalitas pada produk. Nah,
mana kegiatan promosi itu dapat berupa memberikan cashback, gratis ongkir, flash sale, diskon, garansi kualitas, loyalty program, dan memberikan giveaway. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.